Kenapa sih dok alasannya jarum yang digunakan itu harus steril? Emang resikonya apa kalau misalkan nih contoh dari awal aja ya, ini kan pasti teman-teman akan bertemu dengan alat ini ya dok ya. Alat ini namanya lancet teman-teman. Wih jen, tak ganteng sih tugasnya dokter Wening ya. Ini kan pasti teman-teman kalau mau donor ketemu alat ini ya dok ya. Dan kenapa alat ini sampai nantinya jarum pada kantong darah yang akan ditusukkan ke pendonor itu harus steril. Kenapa dok? Ya, kan sekarang ada beberapa penyakit yang bisa menular melalui jarum ya Mbak, entah itu jarum suntik. Kan sekarang alat medis yang habis pakai atau BHP itu kan harus sekali pakai itu, nggak bisa digunakan berulang-ulang karena kan memang ada beberapa penyakit yang bisa menular melalui jarum. Sebenarnya nggak cuman di mau donor darah aja sih, misalnya di entah di rumah sakit atau di mana yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau sekarang sih sudah biasanya sekali pakai. Dan itu emang sudah standar secara aturannya seperti itu ya, betul. Mau kalian secinta apapun dengan pasangan kalian itu kalau jarum suntik mending sendiri-sendiri deh. Iya. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah kalau teman-teman semuanya tonton video ini atau video lain dari channel YouTube PMI Surakarta dan ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman punya ide nih mau bahas apa, nah itu bisa. Nah kali ini kita akan membahas soal apa ya ini ya namanya ujian. Ya? Oh, ujian ya, benar-benar ya betul. Kita akan ujian bersama Dokter Wening. Iya. Kamera sebelah sini sama sebelah situ ya dok ya. Oke. Nah karena ini banyak nih dok rumor beredar itu kan tentang angka HIV/AIDS meningkat, sedangkan masyarakat umum nampaknya sudah mulai teredukasi nih tentang cara penyebaran HIV sendiri, entah dengan jarum suntik atau mungkin dengan hal yang lain. Saya rasa bahwa mereka semua sudah teredukasi. Nah, kemarin itu kita sempat dihubungin, dan kita akan meluruskan rumor bahwa benar nggak sih alat yang dipakai itu sekali pakai? Masa yang alatnya dipakai bareng-bareng? Enggak dong. Nah, di sini dokter Wening tidak sendirian karena dia mengajak alatnya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau tanya dulu nih dok. Donor darah itu apa sih dok dan mengapa seseorang itu penting gitu untuk melakukan donor darah? Oke, kalau menurut Mbak Dia apa tuh donor darah tuh? Mendonorkan darah. Bener sih ya. Iya bener. Donorkan darah. Jadi kalau donor darah itu kita menyumbangkan darah secara sukarela gitu ya. Kemudian nanti dia akan darahnya diolah, disimpan, kemudian akan ditransfusikan ke pasien yang membutuhkan. Itu yang dimaksud donor darah. Yes, gitu. Terus kenapa nih dok orang-orang tuh harus donor darah? Kayaknya wajib hukumnya untuk donor darah. Oke. Sekarang darah itu kan memang belum ada obat pengganti darah ya Mbak Dia ya, belum ada. Bahkan, kan ya, adanya cuma penambah darah ya gitu. Jadi manfaat donor tuh banyak sih bagi pasien dulu ya, kita bicara bagi pasien dulu kan. Ada beberapa pasien yang seperti apa yang membutuhkan darah, misalnya pasien yang kecelakaan, mereka banyak kehilangan darah kan harus diganti dengan darah juga karena betul. Kan belum ada pengganti darah. Kemudian yang lainnya misalnya karena penyakit tertentu, misalnya ya entah anemi, entah misalnya ini musim ya gitu, talasemi atau misalnya ini musim hujan banyak demam berdarah. Ya, betul. Itu kan ada misalnya trombosinya turun, ada yang butuh transfusi juga kayak gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang hamil melahirkan, biasanya kan ibu hamil itu sudah anemi. Nah, nanti ketika proses lahiran kan kita nggak tahu nih dia banyak kehilangan darah atau enggak. Ketika banyak kehilangan darah kan harus ditransfusi juga gitu. Kalau dari segi pendonor banyak juga sih manfaatnya. Kita untuk screening untuk pendonor, untuk pendonornya ya screening kesehatan karena kan sebelum
donor kita harus dicek dulu kan kesehatannya. Itu. Kemudian juga dari segi pendonor itu menurunkan resiko penyakit misalnya jantung, kanker kayak gitu. Ternyata banyak manfaatnya ya. Yes, gitu. Terus kemudian selain itu kan namanya kalau dari segi pendonor ya, itu kan niatnya untuk menolong orang. Itu biasanya itu kan stress release ya. Benar. Salah satu stress release lah. Itu bisa memperpanjang usia karena nggak stres banget gitu ya, karena dia gitu. happy terus bisa berbagi ya. Oke. Gitu. Berarti pada intinya donor darah ini penting dilakukan karena dia tidak hanya membawa manfaat untuk si pendonornya tapi juga bagi pasiennya. Karena memang yang sebenarnya yang sangat membutuhkan adalah pasien-pasien ini. Seperti yang disampaikan Dokter Wening ini, darah ini belum ada formulasinya yang bisa membuat untuk menggantikan darah ini belum ada ya Dok ya. Jadi memang perlu nih untuk dilakukan donor darah untuk menolong pasien-pasien dengan case-case tertentu. Begitu. Dan ternyata bisa bikin happy loh. Iya. Kadang kan ada beberapa pendonor ya misalnya ditolak untuk donor kan sedih. Dia malah sedih ya, malah stres gitu. Kenapa nih aku ditolak gitu kan. Karena memang segala jenis penolakan itu sakit guys gitu. Sakitnya di mana Mbak Dea? Di sini sakit tapi tak berdarah. Segala jenis penolakan, mau ditolak doi, mau ditolak donor, itu sakitnya kayaknya sama deh. Betul. Apalagi kalau ditolak donor biasanya cewek yang paling worry ya, kan ditolak donor karena HB itu. Nah, terus udah tuh langsung aku salah apa sih selama ini, pola makan juga udah dijaga gitu. Bisa jadi pola hidup ya Dok ya. Gadang atau mungkin masih sering konsumsi kopi dan teh gitu. Nah, soal donor tadi katanya bisa menjadi salah satu stress release untuk orang nih. Nah, kalau misalkan stresnya seminggu pisan Dok, terus donor seminggu pisan gitu boleh nggak Dok? Ya nggak bisa toh Mbak Dea. Lah misalkan dia stresnya berkelanjutan nih kan. Cari stress release yang lain dong. yang lain. Healing yang lain. Emang kapan nih Dok orang itu bisa mendonorkan darahnya secara rutin? Oke, jadi kalau donor ada jaraknya, ada ketentuannya. Karena kan ketika donor kan darah itu keluar dari tubuh pendonor ya. Kemudian ya itu kan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi kembali sel darah merah. Nah, itu kan butuh waktu nih biar sel darah merahnya itu nanti bisa didonorkan lagi kan. Pembentukan sel darah merah kan perlu proses dia pematangannya. Nah, itu diharapkan bisa rutin donor 60 hari. 60 hari. Bisa donor di hari ke 61 ya berarti ya. Gitu. Nih, silakan dihitung sendiri ya. Jadi kalau diingat-ingat nih, saya donor tanggal berapa? Misalkan donornya tanggal 1 Desember. Ya berarti kembalinya setelah 60 hari, teman-teman. Nggak usah diingat-ingat Mbak, pakai aplikasi aja. Wow, nanti benar ada banget. Ya, saya tidak kepikiran ada aplikasi. Kalau di PMI Solo kan ada aplikasi Ayo Donor. Nanti di situ udah tertera tuh tanggal kembalinya kapan. Jadi itu. Gitu. Kalau ada kendala bisa hubungi admin di Instagram, nanti akan dibantu. Iya, gitu. Betul. Pakai aplikasi Ayo Donor. Jadi jangan risau, jangan saya nggak dapat WA nih untuk kembali donor. Nah, jangan menunggu itu. Kalau dirasa sudah 60 hari dan di Ayo Donornya sudah menunjukkan waktu untuk kembali berdonor darah, teman-teman bisa langsung datang gitu ya Dok ya. Iya. Oke, terkadang nih yang mungkin orang terkirim. Oh iya. Ya mungkin ada kendala-kendala. Ya, mungkin ada kendala-kendala gitu kan. Nah, kalau mau donor nih Dok di PMI Solo, kan ini udah ada aplikasinya, tempatnya juga sudah instagramable banget gitu buat foto-foto. Oke. Prosedurnya gimana nih Dok? Kalau mau donor itu gimana nih? Syaratnya, alurnya itu gimana nih Dok? Yang pertama bawa KTP dulu dia. Berarti harus 17 tahun ya? Ya betul. Kan KTP pakai kartu KIA ada loh Mbak Dia. KIA ada. Gitu kalau sembari KTP-nya masih dibuat ya. Masih diurus. Ya, gitu. jadi kalau donor memang syaratnya harus 17 tahun. Kemudian berat badannya minimal 45.
aku ya wis keluwen. Ya. Boleh kalau boleh lebih. kan? Boleh. Karena saya enggak mungkin beratnya 43 ya. Iya. Jangan kurang. Iya, jangan kurang dari 45. Harus pas 45. Ya, minimal 45 lah gitu. Okay. Boleh lebih. Oke. Gitu. Kemudian terus nanti yaitu alurnya bawa kartu identitas, entah SIM boleh, KTP boleh yang berfoto. Yang berfoto. Iya. Fotonya ratok diganti Naruto apa Iya, Doraemon ya? betul. Nggak boleh ya? Ya nanti kan dicocokkan, bener enggak nih? Loh lan fotoku pas kurui, Dok. Oh. Waduh. Kayak di paspor ya, jadi pertanyaan ya. Yang jelas harus KTP-nya sendiri ya, ojo nggo KTP-ne tanggone. Ya betul. Ora usah nggo buku nikah barang ya? Enggak usah sih, Mbak. Enggak usah. Oke. Terus apa lagi nih, Dok? Ya itu kalau sudah itu kan nanti datang kalau memang sudah, kalau ini baru pertama kali ya datang ke tempat registrasi, nanti bilang saja kalau baru baru pertama kali gitu. Tapi kalau sudah yang sering donor kan sudah dapat barcode nih, tinggal nanti barcode scan atau misalnya kalau punya aplikasi tadi dari rumah bisa, sini tinggal ngeprint ya, betul. Okay, itu habis terus, misalnya nanti sudah itu ngisi-ngisi formulir, habis itu kan nanti dipanggil untuk seleksi, seleksi awal oleh dokter. Biasanya nanti ada anamnesis singkat, pemeriksaan fisik singkat, tensi, HB, golongan darah, kayak gitu. Nanti HB-nya antara rentang 12,5 sampai 17. Baik laki-laki perempuan sama. Itu normalnya untuk melakukan donor darah ya, tidak untuk normal sehari-hari ya. Iya, betul. Bukan nilai normal di lab. Jadi itu untuk syarat donor. Ya. Kemudian kalau tensinya 90/60 minimal sampai 160/100 gitu. Antara rentang itu gitu. Jangan di bawah atau di atas itu. Kalau nanti kan ada resiko-resikonya. Gitu. Oh begitu. Jadi memang bahwa kalau mau donor darah itu sudah pasti absolut ya, officially gitu harus sehat secara fisik maupun jasmani. Jasmani. Ya, fisik dan jasmani podo ya. Jasmani dan rohani. Ya betul, mental maksudnya ya. Mental betul. Mentalnya emang harus sehat ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan mental ya jangan dulu. Ya, misalnya lagi ada, kalau misalnya mengkonsumsi obat-obat tertentu juga ada yang benar. ditunda harus berapa hari dulu. Nah, indikasinya itu kalau kan cara donor itu harus sehat. Lah kalau teman-teman konsumsi obat kan berarti masih kurang sehat. Nah, kalau bisa donornya ditunda dulu sampai benar-benar merasa sehat. Karena niatnya ini kan mau menolong, jangan sampai nanti kita yang balik ditolong. Iya, betul. Begitu. Oke, jadi ini buat teman-teman semua yang berat badannya 45 terus usianya 17 tahun udah punya KTP atau SIM ya, Dok ya, sehat jasmani rohani, tinggi badan nggak usah karena ini nggak akan daftar abdi negara ya. Betul. Langsung gas ke PMI Solo. Langsung gas ke PMI Solo donor darah. Sakit nggak? Nggak tahu maksudnya ya. Karena kadar toleransi sakitnya orang itu beda-beda. Kalau menurut saya sih nggak terlalu sakit ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini kan mau bahas soal apa namanya? Jarum yang digunakan itu steril enggak gitu. Kenapa sih, Dok? Alasannya jarum yang digunakan itu harus steril. Emang resikonya apa kalau misalkan nih contoh dari awal aja ya. Ini kan pasti teman-teman akan bertemu dengan alat ini ya, Dok ya. Alat ini namanya Lancet, teman-teman. Tak ganteni sih tugasnya Dokter Wening ya. Ini kan pasti teman-teman kalau mau donor ketemu alat ini ya, Dok ya. Dan kenapa alat ini sampai nantinya jarum pada kantong darah yang akan ditusukkan ke pendonor itu harus steril. Kenapa, Dok? Ya, kan sekarang ada beberapa penyakit yang bisa menular melalui jarum ya, Mbak. Entah itu jarum suntik. Kan sekarang alat medis yang habis pakai atau BHP itu kan harus sekali pakai gitu, nggak bisa digunakan berulang-ulang karena kan memang ada beberapa penyakit yang bisa menular melalui jarum. Sebenarnya nggak cuman di mau donor darah aja sih, misalnya di entah di rumah sakit atau di mana yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau sekarang sih sudah biasanya sekali
sekali pakai. Dan itu emang sudah standar. Secara aturannya seperti itu ya, betul. Mau kalian secinta apapun dengan pasangan kalian, itu kalau jarum suntik mending sendiri-sendiri deh. Iya, betul. Jangan karena saya cinta banget sama pasangan saya, Dok. Boleh nggak jarumnya satu ya. berdua? Oh, tidak. Mending sepiring berdua. Kalau saya sih 2 piring bersatu. Kalau yang lain sepiring berdua, kalau saya 2 piring buat 1 gitu. Gitu ya. Jadi untuk meminimalisir resiko-resiko penyakit yang diakibatkan oleh jarum yang tidak steril ini ya, Dok ya. Emang penyakitnya apa aja sih, Dok, yang bisa ditularkan melalui jarum yang tidak steril ini? Ya banyak sih, misalnya kayak hepatitis gitu. Misalnya kayak HIV AIDS itu kan bisa, misalnya nggak cuman di medis saja ya, misalnya ya entah kan sekarang karena entah itu dianggap gaya hidup, orang pakai narkoba, tuker-tukeran jarum atau gimana sesama pemakai, kayak gitu kan resiko juga untuk menularkan penyakit kayak gitu. Mending tukeran nomor WA deh. Kamu nomor WA-nya berapa gitu kan. Daripada tuker-tukeran jarum ya kan, itu tidak baik teman-teman. Dan saya rasa kalau misalkan terkait edukasi hal-hal yang dapat menular melalui jarum suntik itu sekali pakai itu literasinya udah banyak ya, teman-teman bisa cari di mana-mana. Banyak. Bener banget. Jadi ya itu silakan mengedukasi diri sendiri. Termasuk nonton podcast ini juga itu mengedukasi diri kalian. Hahaha, begitu. Terus gimana, Dok? Kalau saya pendonor nih, Dok, ibaratnya saya pendonor ya, Dok ya. Terus saya datang ke PMI. Gimana cara saya sebagai seorang pendonor itu memastikan bahwa jarum yang digunakan di PMI Kota Surakarta ini adalah jarum yang steril dan sekali pakai? Ya, bisa misalnya kan bisa dilihat nih, ini juga masih kelihatan teman-teman nih, tak geser sih. Nah, ini kan masih itu ya. Masih baru ya yang itu. Walaupun misalnya ini kan tidak terbungkus plastik ya, tapi ini masih baru. Karena kenapa kita tahu ini baru? Ini dari sini. Kalau misalnya ini kan kalau mau dibuka ini seperti ini. Oh gitu. Ini kalau kondisi terbuka. Kemudian kan biasanya saya digunakan ini kan ditusukkan. Nah, mantap. Habis itu ini udah tidak bisa dipakai lagi, Mbak Dia. Ini kan tidak bisa. Bisa. Oh, udah beda ya nih, lihat nih, ini masih kan beda. Nongol nih, ini udah masuk, ini udah nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa dipakai, kan harus dibuang. Oke, gitu. Benar. Jadi kan memang benar sekali pakai ya. Aja ya. Nggak bisa ini mau ditarik gimana nggak bisa. Jadi ini sudah terus dibuang. Gitu. Oh begitu. Termasuk alat yang ini ya, biasanya kan teman-teman akan bertemu alat ini. Ini namanya masih kosong. Kurvet. Nah, ini untuk cek HB biasanya setelah darahnya keluar pakai alat ini, tuh pakai ini. Ini juga sekali pakai. Iki gede ra iso disedot meneh teman-teman. Iya. Kalau sudah terisi Nah, ini iya ala-ala. Ini tuh kalau darahnya udah masuk ke sini udah enggak bisa merah warnanya kan. Ini biasanya ada warnanya gitu nih, teman-teman. Ya, zoom terus mendekat. Ini namanya kurvet tuh seperti ini. Jadi ini darahnya akan masuk, ini ada batasnya ini. Setelah teman-teman ditusuk pakai ini, nanti darahnya masuk ke sini. Terus ini tuh udah nggak bisa keluar lagi darahnya. Jadi mau nggak mau ini harus dibuang. Dan teman-teman bisa melihat ini semua secara kasat mata ya. Nggak usah pakai alat-alat tertentu yang sifatnya mikroskopis. Teman-teman bisa lihat bahwa ini nanti warnanya akan merah, ada merahnya. Kalau kayak gini berarti masih baru karena ini nggak ada merahnya. Ini juga kalau masih nongol gini ini masih baru teman-teman ya. Nah ini kalau udah dipakai dia akan mendelep seperti ini gitu. Jadi ini bisa dilihat langsung ya, Dok, ya oleh pendonornya ya, karena dokter itu akan melakukan pemeriksaan awal dengan alat-alat ini. Begitu. Kecuali tensi bareng-bareng nganggone Bu. Ya, kan bukan alat habis pakai, Mbak Dia. Bener gitu. Oh, ini namanya alat habis pakai ya, seperti ini ya. Termasuk alkohol swab ini. Ini juga
Ini juga baru karena ini pasti akan dibuka dan rasanya adem-adem semeriwing. Nah, kalau udah nggak adem semeriwing, mungkin masih jemur, tapi nggak mungkin kita pakai itu ya kan. Ini juga akan dibuka di depan pendonor ya dok. Ya biasanya seperti itu. Itu nggak mungkin kita akan dibuka isik, benko cepet, terus apa nanti kalau pendonor datang tinggal taruh aja. Tidak teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat semua prosesnya itu secara gamblang, secara nyata dengan mata kepala teman-teman sendiri. Betul banget. Dramatis banget nih gitu. Jadi semua dipakainya steril ya dok. Steril. Itu baru di pemeriksaan awal. Ya. Kalau sudah lolos, nanti kan itu diambil kan mbak jadi kalau di pengambilan itu kan kantongnya itu kan terhubung dengan selang ya. Terus ada jarumnya. Jarumnya betul. Dan kalau sudah selesai donor nih, selesai donor kan jarumnya itu kan terus kemudian dipotong. Iya, terus dibuang gitu. Jadi kan kantongnya sudah terisi nih. Jadi kan nggak mungkin akan dipakai lagi gitu. Karena jarumnya ya disambung kene iki wis ra iso ya dok ya. Terus jarum yang sudah dibuang ini misal diambil lagi mau dipakai, ini mau dipakai kemana gitu kan nggak bisa lagi ya dok ya. Nah, langsung dipotong gitu. Itu pun juga teman-teman bisa melihat ya prosesnya memotong si jarum ini untuk dibuang di limbah medis itu teman-teman semuanya juga bisa lihat ya. Betul. Itu atau mungkin kalau teman-teman masih ragu bisa ya boleh, tanya-tanya ke petugasnya akan menjawab dengan senang hati gitu. Nah itu teman-teman. Terus ada nggak sih dok perbedaan antara jarum yang untuk donor standar donor darah dengan jarum yang kayak untuk cek lab atau cek apa, itu beda nggak sih dok? Bedanya di ukurannya mbak Dea. Ya kan kalau untuk lab untuk mengambil sampel itu kan kayak spet biasa ya. Ukuran biasanya ya 3 sampai 5 mili gitu. Kalau di jarum donor kan memang agak besar ya, karena kalau kecil nanti darahnya nggak ngalir mbak Dea. Ya biasanya ukurannya ngalir pun dia kecil gitu ya. Iya, nanti lama. Jadi memang jarum di donor lebih besar gitu. Gitu, lebih besar teman-teman. Tapi kan prosesnya cepat ya. Karena itu kalau dikata donor sakit nggak ya sakit ya. Kita nggak memungkiri itu ya. Tapi kan manfaatnya banyak, jadi diingat-ingat silakan manfaatnya saja. Sakitnya juga cuma pas dimasukkan aja. Pas ditusukkan aja. Selama proses darah sampai selesai dilepaskan juga nggak ada rasanya ya dok ya. Gitu. Itu teman-teman, jadi jangan takut berdonor darah. Karena manfaatnya banyak. Manfaatnya apa lah? Ini silakan dikembalikan lagi videonya ke awal gitu. Ditarik lagi ke awal gitu ya. Terus kalau di Solo sendiri nih dok, standar keamanan yang digunakan itu seperti apa dok? Ya kalau PMI Solo kita SOP-nya sudah sesuai standar PMK. Oke, PMK tuh peraturan Menteri Kementerian Kesehatan. Ya betul, nomor 91 tahun 2015. Kita juga sudah CPOP, jadi kita sudah tersertifikasi POM, jadi SOP-nya juga disesuaikan. Yang terakhir kita juga sudah ISO dan akreditasi dari Kemenkes gitu. Jadi standarnya ya sesuai dengan kriteria-kriteria tadi Mbak Dia gitu. Oke, nice info. Jadi tidak ada keraguan lagi ya. Itu jarumnya yang dipakai jarum sekali pakai atau enggak jelas sekali pakai, karena kalau udah dilepas itu dia udah nggak bisa diapa-apain teman-teman gitu ya. Kayak yang disampaikan dokter Woneng ini juga wis mendelep, wis gak iso dienggo gitu, iki wis gak iso disedot meneh gitu kan. Terus jarum suntik jarum untuk kantongnya juga sudah dipotong kalau sudah selesai proses pengambilan darahnya gitu. Jadi semua yang digunakan adalah steril ya dok ya, dan sesuai dengan standar CPOB, ISO, terus akreditasi terus sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan melalui PMK nomor 91 tahun 2015. Gitu. Terakhir nih dok, tips donor darah aman dan nyaman apa dok? Yang pertama istirahat cukup ya Mbak Dea sebelum donor gitu. Jadi memang donor itu harus dipersiapkan gitu. Istirahat cukup, terus misalnya ya makan dulu 3 atau 4 jam sebelum donor lah, apalagi bagi yang pertama kali nih, takutnya nanti pusing atau gimana habis donor karena pertama kali. Kalau yang sudah rutin sih udah biasa ya. Sama minum air putih yang banyak.
biar cepet. Kadang kan kalau kurang minum atau dehidrasi itu ngalirnya juga nanti kurang lancar gitu. Oke. Itu sih. Oh, begitu. Jadi silakan dicatat ya tips-tips ini. Terus untuk teman-teman yang masih ragu berdonor darah, coba dulu. Iya, coba dulu. Mungkin setelah lihat tayangan ini teman-teman jadi makin yakin untuk donor darah, makin yakin untuk berbagi pada sesama. Betul. Gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi gitu teman-teman semuanya, jangan takut buat donor darah, nggak usah khawatir akan tertular penyakit ini itu karena kalau di PMI Solo sudah terstandar itu semua tadi ya. Jadi sudah dipastikan alat yang digunakan itu steril dan layak untuk dipakai. Betul. Begitu. Gitu dulu podcast dari kita. Nanti teman-teman mau tanya apa lagi, mau bahas apa lagi bisa komen di bawah atau request nih ke sosial media PMI lainnya. Nanti akan kita bahas lagi ya, Dok ya. Mungkin terkait hal-hal lain seputar PMI Solo. Begitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.